Gabungan TNI Polri, Basarnas, BPBD, dan PMI kembali melanjutkan pencarian korban longsor di kawasan pertambangan Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon. Penyisiran dimulai sejak pukul 07.00 waktu Indonesia Barat dengan dukungan 4 alat berat dan 3 ekor anjing pelacak dari pihak kepolisian. Upaya pencarian terus dilakukan, di antara tumpukan material maksud kami yang terdiri dari batu-batu besar dan juga tanah. Selain korban manusia, tim juga berupaya mengevakuasi sejumlah kendaraan berat yang tertimbun, termasuk dump truck dan ekskavator. Pencarian ini pemirsa akan terus dilakukan karena berdasarkan informasi masyarakat masih ada 8 korban yang diduga tertimbun. Jadi jangan sampai satu nama itu dua desa. Ya pemirsa, untuk mengetahui update terkini sudah ada kontributor Berita 1, Dede Aditama, di lokasi kejadian. Selamat siang Dede. Dede, seperti apa terkait dengan proses pencarian korban longsor pada hari ini? Ya, Dede, kami masih belum bisa mendengar suara Anda. Baik, silakan Dede. Ya, untuk pencarian di hari kedua ini, petugas gabungan kembali menyisir di titik lokasi tertimbunnya para pekerja. Dari informasi yang kami dapat, saat ini ada 11 pekerja yang masih tertimbun longsor di Gunung Kuda ini. Petugas sudah mengerahkan 4 alat berat dan ditambah dari Kabupaten Majalengka yang mengerahkan juga alat berat untuk membantu proses percepatan pencarian korban, dan dibantu dengan 3 anjing pelacak untuk mempercepat ditemukannya korban di titik longsoran ini. Kembali. Baik, Dede, ada 11 orang yang masih dilakukan pencarian oleh jajaran pihak kepolisian, Basarnas, dan lainnya. Nah, total sebetulnya ada berapa korban yang juga sudah ditemukan, Dede? Untuk total yang korban sudah ditemukan ada 14 dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 11 korban lagi ditemukan dalam kondisi luka-luka. Dan saat ini sudah dalam masa perawatan di Rumah Sakit Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Petugas sendiri masih menunggu informasi dari masyarakat yang melaporkan ke posko yang merasa kehilangan anggota keluarganya. Untuk sementara ini dari 8 yang awalnya sebelum dilaporkan sudah mencapai 11 masyarakat yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya saat bekerja menambang di Gunung Kuda ini. Oke, baik. Ada 11 anggota keluarga yang melaporkan kehilangan dari salah satu anggota keluarganya. Lantas terhadap penyisiran dari korban longsor di sana, apa kemudian kesulitan yang dialami oleh tim penyelamat saat mengevakuasi korban longsor sampai dengan saat ini, Dede? Kesulitan terjadi disebabkan pada malam hari terjadi 5 kali longsoran sehingga menambah material yang menumpuk yang sebelumnya sudah dibersihkan. Para tim sekarang saat ini bekerja keras kembali mengurai tumpukan-tumpukan batu untuk mencari korban yang masih tertimbun dengan dibantu 3 anjing pelacak yang mencari keberadaan korban. Kembali. Baik, Dede, apakah pada saat terjadinya longsor ini belum ada peringatan yang juga disampaikan begitu oleh otoritas setempat? Apa kemudian juga penyebab dari terjadinya longsor? Apakah kemudian adanya hujan deras atau seperti apa di sana, Dede? Untuk terjadinya penyebab longsor ini dikarenakan ketidakstabilan tebing batu yang sudah dipangkas oleh para pekerja. Sebelum kejadian pada hari Jumat lalu, hari Rabu sebelumnya sudah terjadi longsor. Dan masyarakat menganggap itu suatu keberkahan karena tidak perlu menambang kembali. Saat kejadian ada sekitar 30 orang yang berada di lokasi pada hari Jumat tersebut sedang mengangkut bebatuan ke atas truk. Tiba-tiba saja
longsor terjadi dan akhirnya menimbun para pekerja yang ada di bawah. Tidak hanya pekerja tambang, dari laporan yang kami terima terdapat juga seorang wanita penjual kopi keliling yang saat ini masih dalam pencarian oleh pihak keluarga dan tidak ditemukan. Kemungkinan besar penjajah kopi ini ikut tertimbun material longsoran saat Jumat itu terjadi. Baik, Dede, apakah artinya ketika Anda sampaikan bahwa terjadinya ada longsor susulan begitu, ini juga sudah dilakukan ataupun tengah dilakukan dari proses evakuasi, kemudian juga adanya alat-alat berat yang sampai dengan saat ini juga menjadi fokus utama juga dari pihak-pihak yang melakukan penyisiran untuk selain menemukan ataupun mengevakuasi korban jiwa, ini juga akan mengevakuasi dari alat-alat berat yang tertimbun. Apakah kemudian longsoran tersebut menimbun dari alat-alat berat yang pada saat itu tengah dilakukan proses evakuasi, Dede? Longsor susulannya? Ya, saat malam hari longsor susulan itu terjadi, sekitar 5 kali terjadi longsoran, alat berat sudah tidak ada karena sudah pada malam hari tidak ada evakuasi, sudah dihentikan. Namun saat pagi hari evakuasi akan dimulai, material menjadi bertambah banyak sehingga menyulitkan para petugas yang melakukan evakuasi. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan juga menghimbau kepada tim gabungan ini yang berjumlah sekitar 400 orang untuk hati-hati mewaspadai terjadinya longsor susulan di siang hari ini saat dilakukannya evakuasi kembali. Oke, baik, Dede, terakhir terkait dengan skema penyisiran, kemudian juga durasi ataupun waktu yang ditetapkan untuk penyisiran hari ini sampai dengan kapan dan juga skemanya seperti apa, Dede? Untuk skema penyisiran sendiri masih menggunakan alat-alat berat, anjing pelacak, dan manual dari para tim penyelamat. Rencananya evakuasi pada hari Sabtu ini akan dilakukan sampai pukul 17.30, sama sebelumnya dengan pada hari pertama. Setelah lewat dari jam pukul 17.30 ini, keadaan di sini sudah sangat gelap hingga dihentikan. Belum ada informasi lanjutan apakah akan dilakukan penyisiran kembali kepada keesokan harinya. Kembali. Oke, baik. Kendala terkait dengan pencahayaan ini memutuskan juga untuk penyisiran dilakukan sampai dengan pukul 17.00 untuk hari ini. Kalau begitu kami update lagi informasinya nanti kepada Anda. Terima kasih atas informasi saat ini. Kontributor Berita 1 Dede Aditaba, selamat kembali bertugas dan hati-hati, Dede.